Shalom, selamat Shalom, pagi. haleluya, Mari kita puji memuji Tuhan. Tuhan. Bersama Yesus Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. bersama Yesus Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Segala Tuhan. Dia Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya Abah, ya Bapa, saya syukur, terima kasih Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, renungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Amin. Haleluya. Shalom Tuhan. semuanya yang sudah Shalom, selamat bergabung. pagi semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bu Saiman, Pak Saiman, good morning. Bu Viken, Pak Henry, good morning semuanya. Mari kita baca kitab Daniel 6 Daniel 6 ayat 20 sampai 28. Pagi-pagi sekali Haleluya. ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan
kejahatan. Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Sampai nomor berapa? 28. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Cece Emi, pagi Esther Sepsi, Anton dan Sepsi, selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Bu Rita Herawati, selamat pagi, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya dan Elo, selamat pagi. Haleluya. Sudah. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita Selamat ulangi. pagi Bu Esterlin, Pak Wong, selamat pagi. Kita ulangi baca Daniel 6 ayat 27 ya. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Amin. Puji Tuhan. Perikop daripada firman Tuhan pagi hari ini yaitu kehadiran Allah yang terus menjaga. Ada sebuah kisah yaitu seorang ibu yang mempunyai cucu-cucu ya. Cucu-cucu saya terkesima melihat gaya rambut dan pakaian yang sudah ketinggalan zaman serta mobil-mobil jadul yang terpampang dalam foto-foto di buku tahunan SMA saya. Ya, dia mempunyai foto-foto zamannya SMA ya, ditertawai oleh cucu-cucunya. Jadul ya, rambutnya rambut gaya lama. Saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Pertama, senyuman teman-teman lama dan beberapa di antaranya masih berhubungan dengan saya hingga sekarang. Namun lebih dari itu, saya melihat kuasa pemeliharaan Allah. Di saat saya merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri, kehadirannya yang lembut senantiasa melingkupi saya. Kebaikannya terus-menerus menjaga saya. Kebaikan yang Dia anugerahkan kepada semua orang yang mencarinya. Daniel mengetahui kehadiran Allah dan terus menjaganya. Dalam masa pembuangannya di Babel, ia berdoa di dalam kamar atasnya dengan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Meski peraturan raja melarang hal tersebut, dari tempat berdoanya Daniel dapat mengingat Allah yang selalu menjaga dirinya melalui kehadirannya. Dia telah mendengar dan menjawab doa-doanya. Karena itu Allah pasti akan kembali mendengar, menjawab, dan menguatkan Daniel.
Meski ada peraturan baru dari raja, Daniel tetap mencari kehadiran Allah. Tidak peduli apa yang bakal menimpanya. Jadi ia tetap berdoa seperti yang sudah sering ia lakukan sebelumnya. Sewaktu berada di dalam gua singa, Daniel diselamatkan oleh Allah yang setia lewat penjagaan malaikatnya hingga Daniel tetap aman. Memandang masa lalu di tengah pencobaan yang dihadapi saat ini dapat menolong kita untuk mengingat kesetiaan Allah. Inilah yang Raja Darius katakan mengenai Allah. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Allah itu baik pada masa lalu dan dia juga baik pada saat ini. Kehadirannya akan selalu menjaga Anda. Sini. Amin. Amin. Ya. Pernahkah saudara juga merasakan bahwa Tuhan selalu menjaga kita? Ya. Dengan tadi melihat foto-foto lama ya, kita bisa mengingat ya. Iya ya, sejak dahulu ya, sejak berapa puluh tahun yang lalu Tuhan itu sudah menjaga kita hingga kita bisa berada masih sampai saat ini. Tanpa keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mungkin sudah nggak ada saat ini ya. Tapi karena Dia begitu setia, Dia menjaga, melindungi, menyertai ya, di saat kita suka maupun duka, Dia tetap ada ya. Dimanapun kita berada, Dia tetap ada bersama kita, sehingga kita terus dikawal ya, dijaga, dilindungi, disertai. Itu sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita ya. Ini ada pertanyaan, yaitu di masa lalu pencobaan apa yang telah menguji iman Anda ya. Kita mengalami ya di masa-masa lalu pengujian-pengujian, mungkin sampai saat ini juga kita masih diuji ya, di mana iman kita kuat menghadapi semuanya itu. Bagaimana cara Allah menopang Anda dengan kebaikannya ya. Kita selalu mengingat Tuhan, bagaimana cara Dia menopang kita, menolong kita di saat kita jatuh. Kita tidak sampai terjerambab karena Tuhan menopang kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapa terkasih, saat memandang masa lalu, aku dapat menyaksikan kebaikan-Mu dan terus menerus menopangku. Terima kasih karena Engkau masih setia menjagaku hingga saat ini. Ya, thank you Lord. Ya, karena Dia terus menjaga kita sampai saat ini, sehingga kita masih bisa ya bersama-sama saat ini di siaran ini sungguh suatu yang luar biasa ya. Kemarin saya katakan pada Ibu Gembala untuk ya kita komitmen jam 6 tepat kita sudah harus siaran ya. Kita berapa hari kita molor terus ya, lebih 5 menit, 10 menit ya, sehingga kita mulai kemarin komitmen untuk kita siaran tepat jam 6 kita sudah tampil ya. Puji Tuhan, jadi semua rekan-rekan juga kalau jam 6 sudah buka, kita sudah ada ya. Kalau kita belum ada, buka bedak. tegur kita ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita saling menegur, saling menjaga, kita saling mengingatkan, ya itu suatu hal yang baik. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Hari ini sudah tanggal 13 ya. Mungkin persiapan perayaan Natal sudah terjadi dan sudah ada yang merayakan, dan nanti setelah itu baru liburan. Kami percaya semuanya Tuhan menjaga dan menyertai, terutama keamanan, di mana perayaan Natal di daerah-daerah yang mungkin rawan untuk mengadakan perayaan Natal,
kita terus berdoa ya. Karena kami percaya Tuhan terus menjaga. Amin. Karena di situ orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan merasakan kasih setia Tuhan. Sehingga dalam acara Natal ini boleh melihat Tuhan ada dalam hidup mereka. Sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang waktu, Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel, dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Amin. Mungkin perayaan Natal di daerah-daerah tertentu dirayakan dengan cukup sederhana ya. Yang penting adalah artinya kita sedang menantikan Yesus datang untuk kedua kali, jangan lupa. Jadi jangan kita euforia untuk merayakan kelahirannya saja, tetapi dia pasti datang kedua kalinya untuk orang percaya. Amin. Supaya di mana dia berada, kita juga berada. Amin. Amin. Hari ini mungkin semua pada tergesa-gesa ya, menyelesaikan target omset untuk tahun 2024, di mana pengiriman barang mungkin juga dihentikan selama menjelang Natal ya, di atas tanggal 20 mungkin. Ada beberapa yang menutup pelabuhan atau bagaimana, saya tidak mengerti. Tetapi pasti ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, masalah-masalah yang terjadi ini tentu atas seizin Tuhan. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Tapi janganlah masalah itu saudara yang membuat gitu ya. Kalau melakukan dosa, ya itu dosa bukan masalah ya. Tetapi kalau melakukan kesalahan dalam hidup, itu nanti menjadi masalah. Ya. Maka dari itu supaya kita nggak salah, kita senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita selalu menuruti firman Tuhan, kita selalu dengar-dengaran suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Yaitu ketika kita membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab, kita mendengarkan janji-janji Tuhan, kita membaca dan merenungkan janji-janji Tuhan. Nah, pasti itu suara Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapkan seluruh janji-janjinya. Amin. Amin. Tahun ini akan segera kita lalui, tetapi yakin dan percaya tahun depan akan menjadi lebih baik. Amin. Walaupun dunia mengatakan tidak akan lebih baik, tetapi bagi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan berkata semuanya baik. Dan kita percaya kita akan lebih baik lagi. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau Engkau menolong Daniel dengan cara yang luar biasa, yaitu mengatupkan mulut singa-singa, maka pagi hari ini kami juga rindu bahwa mulut singa-singa yang mengancam kami, mengintimidasi kami, itu semua terkatup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kekhawatiran, segala ketakutan kami menghadapi masa depan, menghadapi hari esok, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Daniel saja Engkau tolong ya Tuhan. Bahkan dengan spektakuler Engkau menceritakan tentang kisahnya ini supaya kami dapat merenungkan, supaya kami tahu bahwa Allah itu sanggup menolong kami. Amin. Ketika kami setia beribadah kepadamu, ketika kami mengasihimu, Tuhan, Engkau menunjukkan tanda-tanda dan mujizat di langit dan juga di bumi, dan melepaskan kami dari yang jahat, melepaskan kami dari cengkeraman singa-singa musuh kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jika pada pagi hari ini ada yang sakit, ada yang masih di rumah sakit, Tuhan, biarkan mereka dapat pulang kembali ke rumah tangga masing-masing untuk merayakan Natal. Untuk gereja-gereja yang merayakan Natal dengan segala macam bentuk persiapan, Tuhan tolong. Tuhan memberikan dana yang cukup sehingga mereka dapat bersukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja, yang harus memenuhi target,
yang harus menyelesaikan pekerjaan, bahkan pengiriman-pengiriman barang, pengiriman produksi-produksi, pengiriman segala macam kebutuhan boga. Tuhan tolong supaya mereka dapat lancar bekerjanya. Terima kasih. Engkau memimpin dan membimbing para driver supaya mereka mengemudikan mobil dengan waspada dan hati-hati. Mengingat cuaca buruk terjadi, jalanan licin, hujan deras, badai melanda, pohon banyak yang tumbang. Tuhan, luputkanlah mereka semua daripada itu. Luputkanlah kami semua daripada itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Mereka akan merayakan Natal dengan keterbatasan dana, biaya, dan sarana. Tuhan tolong mereka. Mereka yang sedang mempersiapkan pesta Natal mereka masing-masing. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan ini. Dan biarkan mereka tetap teguh berdiri dan jaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless Haleluya. you, Bu Tuhan. Lili. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, CCMI, semuanya. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Amin.